Salut saudara-saudara, masih bersama saya Mimbar Teologi Pendeta Silitonga. Hari ini kita akan membahas bahan khotbah firman Tuhan dari Minggu tanggal 3 Mei 2020, Minggu Jubilate, bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi, dengan mengambil perikop khotbah dari 1 Tawarik 16 ayat 31 sampai 36 dengan tema bersorak-soraklah bagi Tuhan. Saya akan bacakan perikopnya bagi kita. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah orang-orang berkata di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Biarlah gemuruh laut serta isinya. Biarlah berita beria-ria padang dan segala yang di atasnya. Maka pohon-pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan, sebab ia datang untuk menghakimi bumi. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan katakanlah, selamatkanlah kami ya Tuhan Allah, penyelamat kami, dan kumpulkanlah dan lepaskanlah kami dari antara bangsa-bangsa, supaya kami bersyukur kepada namamu yang kudus dan bermegah dalam puji-pujian kepadamu. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Maka seluruh umat mengatakan amin, pujilah Tuhan. Saudara-saudara, dalam minggu Jubilate ini, dengan mengambil tema bersoraklah bagi Tuhan, latar belakang perikop ini ketika Daud mengajak saudara-saudaranya dan juga mengajak seorang ahli musikal yang bernama Asaf untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Karena itu perikop ini adalah ajakan untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Sehingga tentu saja kalau kita tidak memiliki kemauan, mental dan karakter untuk memuji dan memuliakan Tuhan, kita akan sulit memahami, menghayati isi perikop ini. Saudara-saudara, mari kita selami isi perikop ini. Bagian yang pertama ayat 31 sampai 33, alam semesta memuji Tuhan. Lalu bagaimana dengan Anda? Saudara-saudara, dikatakan langit atau samayim atau heavens, bumi atau eretz atau earth, laut, hayam atau sea, dan pohon-pohon edge atau tree dikatakan memuji Tuhan. Karena mereka memuji Tuhan, maka dikatakan di sini mereka bersukacita, atau dalam bahasa Ibrani sukacita dikatakan yismehu atau rejoice. Dan karena mereka memuji Tuhan, maka dikatakan mereka dapat beria-ria, atau dalam bahasa Ibrani dikatakan wetegel, atau dalam bahasa Inggris glad. Jadi dapat kita mengerti dan kita pahami bahwa hal yang paling diinginkan semua makhluk hidup di dunia ini, di bawah kolong langit ini adalah dia bisa bersukacita, dia bisa yismehu, dan dia bisa beria-ria, dia bisa westegel. Dan sayangnya saudara-saudara, ternyata harta, jabatan, pangkat tidak bisa membuat kita bersukacita. Satu-satunya yang bisa membuat kita bersukacita dan beria-ria adalah dengan memuji Tuhan. Oleh karena itu saudara-saudara, jika engkau menginginkan hidupmu bersukacita dan beria-ria, maka cara satu-satunya kita harus mau merendahkan diri, belajar memuji Tuhan. Jika hari ini ada banyak di antara saudara-saudara yang sudah lama tidak menikmati, tidak bisa bersukacita, tidak bisa beria-ria, renungkan baik-baik teks ini. Mungkin kau sudah lama tidak memuji Tuhan, mungkin kau sudah lama tidak berdoa kepada Tuhan. Kembalilah kepada Tuhanmu, agar engkau bisa bersukacita karena istrimu, agar kau bisa bersukacita karena anak-anakmu, agar engkau bisa bersukacita dari uang yang kau cari, agar kau bisa bersukacita dari pangkat yang kau dapatkan, agar kau bisa bersukacita dari kesulitan ekonomi yang sedang kau alami. Yang kedua saudara-saudara, jika kita berkata, hidupku sudah rajin memuji Tuhan, lalu mengapa hidupku belum bisa bersukacita? Maka perikop ini sedang mengajak kita bertanya dalam diri kita masing-masing, sudahkah kita memuji Tuhan dengan benar? Lalu kita akan bertanya, lalu bagaimana memuji Tuhan dengan benar? Teks ini berkata, memuji Tuhan yang dengan benar adalah ketika kita menjadikan Tuhan itu adalah Raja dalam hidup kita. Dalam bahasa Ibrani dikatakan Amar Malak Cahwe, atau dalam bahasa Inggris dikatakan Say God is King. Nah saudara-saudara, pemujian yang benar kepada Allah adalah ketika hidup kita menghormati Allah, ketika hidup kita menjadikan Allah Raja. Artinya menjadikan Allah Raja dalam hidup kita. Hidup kita ini menghormati Allah, hidup kita ini menjadikan Allah sebagai prioritas, hidup kita ini menjadikan Allah sebagai yang utama. Nah ketika kita sudah menjadikan Allah sebagai panutan dalam hidup kita, menjadikan Allah sebagai yang utama dan prioritas dalam hidup kita, saat itulah kita menjadikan Allah menjadi Raja dalam hidup kita. Dan tentu saja
kita akan bersuka cita dan bisa beria-ria. Artinya apa? Artinya kita bernyanyi, berdoa, kita beribadah, tetapi perilaku hidup kita tidak menghormati Allah. Perilaku hidup kita tidak menjadikan Allah panutan dalam hidup kita. Itu sama saja nonsen, itu sama saja ibadah yang sesat. Yang ketiga, saudara-saudara, yang patut kita renungkan dari perikop ini adalah jika langit atau samai, jika bumi atau erets, jika laut atau hayam, jika pohon-pohon atau eds, mereka memuji Tuhan. Mereka mau memuliakan Tuhan. Laut, bumi, tanah, pohon-pohon laut yang tidak memiliki roh Allah, yang tidak memiliki gambar Allah, dia mau memuji penciptanya, dia mau memuji Tuhan. Lalu bagaimana dengan kita manusia yang memiliki roh Allah, yang memiliki gambar Allah? Nah, mari kita renungkan baik-baik ke sini. Artinya saudara-saudara yang saya kasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, ketika engkau lalai memuji Tuhan dan memuliakan Tuhan yang menciptakan engkau, maka saat itu engkau akan kehilangan harkat martabatmu di hadapan Allah. Tapi saat engkau memuji Tuhan dan memuliakan namanya, saat itulah engkau mengambil kembali harkat martabatmu di hadapan Allah. Siapa yang tidak memuliakan Allah penciptanya dalam hidupnya, maka dia lebih rendah dari binatang, dia lebih rendah dari pohon-pohon, dia lebih rendah dari tanah. Karena binatang, pohon, laut, langit tahu memuji Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, dalam ayat 34-36 dikatakan selalulah bersyukur bagi Tuhan. Bersyukur dalam teks ini dalam bahasa Ibrani disebut yadana, atau dalam bahasa Inggris dikatakan give thanks. Jika kita tanya apa sih itu bersyukur, maka kita selami teks ini. Bersyukur itu adalah menemukan kebaikan Allah di dalam suka dan duka dalam hidup kita. Karena itu saudara-saudara, dalam setiap peristiwa, di balik peristiwa itu sesungguhnya ada kebaikan Allah. Sayangnya manusia tidak mencari kebaikan Allah di balik peristiwa itu. Manusia lebih sering bersungut-sungut, mencari pelampiasan, mencari panombosan atas peristiwa yang terjadi dalam hidupnya. Karena itu manusia zaman sekarang sulit bersyukur, karena dia tidak mencari kebaikan Allah di balik peristiwa itu. Karena itu apapun yang sedang terjadi dalam hidup kita, seperti virus corona ini atau sakit penyakit atau yang lain, saudara-saudara cari kebaikan Allah di balik peristiwa itu. Nah, yang kedua saudara-saudara, bersyukur juga adalah sebuah pengakuan bahwa kita sedang bergantung kepada Allah, dan bahwa jawaban jalan keluar yang sedang terjadi dalam hidup kita itu hanya Allah. Karena itu bersyukur juga mengajarkan bagaimana kita mencari jalan keluar dalam hidup kita atas problem kita dengan cara-cara Allah, bukan dengan cara-cara dunia ini. Bersyukur selalu kepada Allah itu menerangkan kita memang mengandalkan Tuhan. Bersyukur berarti kita bergantung kepada Tuhan. Dan jika saya dan saudara bergantung kepada Tuhan, tentu kita akan memakai cara-cara Tuhan untuk menghadapi segala problematika hidup kita. Pertanyaannya adalah, cara-cara apa yang sering kita pakai atau yang selama ini kita pakai dalam menjalani hidup kita? Cara-cara Tuhan kan atau cara-cara dunia? Jika saudara berkata cara-cara dunia, itulah yang membuat kita sulit untuk bersorak-sorai bagi Tuhan dalam hidup kita. Itulah yang membuat kita sulit untuk bersuka cita dan beria-ria dalam hidup kita. Setiap orang yang memakai cara dunia dalam hidupnya, dia akan sulit bersuka cita dan berdamai sejahtera dalam hidupnya. Yang ketiga, bersyukur juga mengajak kita untuk membuat Allah itu terpuji di dalam hidup kita. Nah, saudara-saudara, kalau dikatakan milikilah hidup yang selalu bersyukur kepada Allah, artinya melalui hidup ini kita membuat Allah terpuji. Nah, mari kita renungkan, apakah perkataan kita, apakah pemikiran kita, apakah perbuatan kita membuat Allah terpuji di hidup kita? Atau justru pemikiran kita, perkataan kita, perbuatan kita justru membuat Allah menjadi termalukan di tengah-tengah hidup kita? Saudara-saudara, mari kita refleksikan teks ini. Bersoraklah bagi Tuhan, jubilate. Bersorak yang bagaimana yang diinginkan Tuhan? Apakah bersorak dengan suara begitu saja? Apakah bersorak dengan lengkingan begitu saja? Ternyata bersorak yang dimaksud di sini, yang mau kita sorakkan, yang kita jubilatikan adalah bagaimana kita membuat hidup kita ini harus di dalam kebahagiaan. Ketika saudara gagal berbahagia, saat itu saudara tidak bisa menjadi jubilat.
Karena itu pikirkanlah yang baik dan berpikirlah seperti Kristus agar engkau bersukacita. Dan yang menjadi jubilati kita, yang mau kita sorakkan adalah, yang kita katakan kepada dunia ini adalah bahwa sekarang yang menjadi raja di dalam hidupku adalah Yesus Tuhan, bukan diriku sendiri. Yang menjadi panutan dalam hidupku adalah Yesus Tuhan, bukan aku sendiri. Itu yang mau kita sorakkan. Dan yang terakhir adalah yang mau kita sorakkan di dalam hidup ini, yang menjadi jubilati kita adalah bagaimana kita hidup selalu bersyukur, bagaimana kita selalu bergantung kepada Allah, bagaimana kita selalu mencari kebaikan Allah dalam setiap peristiwa, dan bagaimana kita membuat Allah selalu terpuji dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian. Kiranya firman ini memberkati saudara, nah, menguatkan saudara di dalam segala tindak laku saudara, dan membantu saudara untuk melewati masa yang sulit virus corona ini. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.